Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Godspot rahasia keajaiban. Perkenalkan, nama saya Marsal Wirdana. Semoga materi ini menambah wawasan kita semua. Baiklah, kita mulai dengan sugesti dan alam bawah sadar. Sugesti adalah kata-kata atau sebuah kalimat atau mungkin juga cara memasukkan sebuah ide, gagasan ke dalam pikiran kita, umumnya dengan cara hipnotis atau sugesti itu sendiri yang bertujuan ke alam bawah sadar kita. Tujuan sugesti ini bisa jadi adalah untuk menghilangkan fobia, sakit, atau juga memiliki tujuan-tujuan seperti kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan batin, dan banyak lagi manfaat sugesti itu sendiri yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Fase masuknya sugesti adalah pertama melalui pikiran sadar atau conscious mind. Fase pertama ini gelombang pikiran kita berada pada gelombang beta dan itu bergerak menuju ke alfa. Ketika gelombang otak berada di alfa, disinilah dimana beradanya fase kedua, yaitu critical area atau critical factor. Di sini adalah filternya pikiran kita. Apabila sugesti yang dimasukkan itu tidak memenuhi standar pada diri kita atau tidak memenuhi standar keyakinan kita, maka sugesti itu tidak dapat masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi tidak semua sugesti dapat masuk ke alam bawah sadar kita. Dia harus melalui critical area ini. Apabila tidak memenuhi standarnya, maka sugesti itu akan tertolak. Kita ibaratkan seperti seseorang yang ingin memasuki sebuah daerah. Maka seseorang itu harus memenuhi standar daerah tersebut dengan bisa menunjukkan sebuah identitas untuk bisa masuk ke daerah tersebut. Apabila tidak memenuhi standar yang dibutuhkan, maka dia akan ditolak oleh daerah tersebut. Apabila sugesti itu diterima, maka sugesti itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. 80% tindakan, pemikiran, perilaku kita, dan arah tujuan kita itu berada di dalam alam bawah sadar kita. Keputusan yang kita ambil juga berada di dalam alam bawah sadar kita. Maka sudah jelas bahwa semua kendali diri kita ini berada di sini, dan jalan hidup kita juga berada di sini. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan sesuatu, maka di sini yang mengaturnya. Gelombang otak untuk pikiran bawah sadar ini berada pada gelombang alfa dan theta. Selanjutnya kita masuk pada syarat masuknya sugesti ke alam bawah sadar. Syarat mudahnya sugesti masuk ke dalam bawah sadar adalah: pertama, konsentrasi yang baik. Kedua, relaksasi. Ketiga, imajinasi yang jelas atau visualisasi yang jelas. Selanjutnya, emosi, perasaan. Selanjutnya adalah keyakinan pada dirinya, standar keyakinan yang dia miliki. Kata-kata yang diulang-ulangi, afirmasi positif. Yang terpenting adalah ada tokoh authority yang diyakininya atau yang meyakininya. Banyak orang bertanya, mengapa orang mudah dihipnotis tapi tidak mampu menghipnotis diri sendiri? Itulah kenyataannya, bahwa pikiran kita membutuhkan dan sangat membutuhkan tokoh authority yang dapat mengendalikan masuknya sugesti yang kita inginkan. Cara yang mungkin semua orang bisa lakukan untuk memasukkan sebuah sugesti ke alam bawah sadar, yaitu dengan pendekatan Godspot. Sedari kecil kita sudah meyakini bahwa ada otoritas tertinggi yang menguasai setiap makhluk di muka bumi ini, dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa ini adalah
keyakinan yang mutlak berada di dalam setiap diri manusia tersebut. Apa itu God Spot menurut para ahli? Mari kita simak satu persatu perkataan dari para ahli yang meneliti tentang God Spot ini. Andrew Newberg, seorang profesor di Sekolah Kedokteran Thomas Jefferson University di Philadelphia dan penulis buku Why God Won't Go Away, Brain Science and the Biology of Belief. Menurut Newberg menjelaskan bahwa pengalaman agama dan spiritualitas dapat mengubah aktivitas otak dan membuat seseorang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia juga mengatakan bahwa pengalaman keagamaan dapat merangsang sistem saraf parasimpatis yang membantu mengurangi ketegangan, meningkatkan kesejahteraan fisik, dan meningkatkan kesehatan mental. Profesor Rob Hood berkata, teori God Spot menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan agama adalah salah satu cara yang paling umum untuk melakukannya. Menurut Dr. Collinger, ada faktor genetik yang berperan dalam kecenderungan manusia untuk memiliki pengalaman spiritual. Ia mengatakan setiap orang memiliki kecenderungan bawaan untuk merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetiknya. Sekarang, bagaimana pendapat Anda tentang God Spot ini? Apakah biasa saja ataukah menarik menurut Anda? Saya harap materi ini menarik buat Anda dan menambah wawasan pada diri kita semua. God Spot adalah kunci yang selama ini kita cari. Dengan memahami konsep ini, kita akan tahu bahwa pendekatan God Spot ini adalah kunci untuk menuju jalan yang lurus, memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar yang paling dalam. Tempat terdalam pada pikiran bawah sadar adalah God Spot itu sendiri. Jadi, dengan pendekatan ketuhanan atau spiritual, kita akan menggapai sugesti yang kita inginkan menjadi sesuai kebutuhan yang kita mau, seperti tujuan hidup kita, kesuksesan kita, perilaku yang ingin dirubah atau ingin diperbaiki. Cukup sekian materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Apabila video ini bermanfaat untuk hidup Anda dan mungkin bermanfaat untuk orang lain, mari kita sebarkan, kita bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini.